Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Masih Pangerani dengan NIM 222 10 10 192. Saya dari kelas A6 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan video yang berdurasi 15 menit yang berjudul Konsep Dasar dan Manajemen Pengendalian Mutu Sekolah. Jadi kalian pasti bertanya-tanya kan apa yang dimaksud dengan pengendalian mutu sekolah. Jadi setelah saya rangkum dan setelah saya ringkas beberapa, pengendalian mutu sekolah yaitu pengawasan atau penilaian atas sistem yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, pengendalian mutu sekolah ini nilainya sangat tinggi terhadap masyarakat dalam sekolah tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian pengendalian mutu sekolah, lalu tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah, prinsip-prinsip yang ada dalam pengendalian mutu sekolah, lalu proses atau progres yang ada di pengendalian mutu sekolah, lalu yang terakhir pengendalian mutu sekolah menurut perspektif agama Islam. Jadi pengertian pengendalian mutu sekolah adalah pelaksanaan langkah-langkah yang sudah terprogram, yang sudah terencana dan sudah terkendali agar mutu sekolah tersebut dapat berjalan secara jelas dan lancar. Lalu kepala sekolah dapat merencanakan dan melakukan pengendalian mutu sekolah sejak penerimaan siswa tahun ajaran baru. Lalu kemudian dididik sehingga siswa tersebut atau peserta didik tersebut menjadi lulusan yang terbaik di sekolah tersebut. Nah, perencanaan yang jelas, lengkap, dan terstruktur diperlukan agar para pemimpin seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, serta pimpinan unit lainnya dan staf-staf lainnya atau masyarakat di dalam sekolah tersebut dapat mengendalikan kegiatan di dalam sekolah. Lalu inti dari pembahasan ini adalah proses pengendalian mutu ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan tersebut atau layanan pendidikan tersebut tetap relevan, tetap efektif, tetap jelas, dan dapat berjalan dengan lancar. Jika kita bahas dari awal, apa sih pengertian pengendalian mutu sekolah itu? Apakah kalian bisa menjawab? Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, kita bahas ulang ya. Jadi, pengendalian mutu sekolah itu adalah proses pelaksanaan langkah-langkah, perencanaan langkah-langkah yang sudah terkendali agar mutu sekolah atau nilai sekolah itu bisa terlaksana dengan jelas, efektif, dan efisien. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pengendalian mutu sekolah. Jadi yang sudah kita bahas di awal, pengertian pengendalian mutu sekolah itu memiliki tujuan yang jelas. Pasti tujuan dan manfaat ini sangatlah penting untuk terlaksananya program pembelajaran di sekolah gitu. Nah, tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tujuan pengendalian mutu sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, tentu tujuan utama pengendalian mutu sekolah ini meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa baik dalam aspek akademik maupun non akademik sehingga siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka. Bukan hanya siswa, yang terlibat di sini yaitu juga guru-guru dan juga wali murid gitu. Lalu tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidik. Nah, pengendalian mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru melalui pelatihan seperti seminar, pembinaan, dan evaluasi yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan kompetensi dan kemampuan mereka secara efektif dan efisien. Lalu tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi siswa. Jadi dengan adanya pengendalian mutu ini, siswa dapat meningkatkan prestasinya dan sekolah dapat melahirkan lulusan-lulusan yang
terbaik, lulusan-lulusan yang unggul begitu. Lalu tujuan yang keempat, pemenuhan standar pendidikan. Jadi pengendalian mutu ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah itu memenuhi standar pendidikan yang sudah tertera di dalam lembaga terkait seperti pemerintah atau badan akreditasi begitu. Lalu tujuan yang terakhir yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang aman, yang tentram. Salah satu tujuan pengendalian mutu ini sangatlah penting agar siswa itu dapat merasakan lingkungan yang aman, yang tentram, dan yang bisa menjaga siswa agar siswa belajar dengan baik sehingga siswa itu dapat mengembangkan kemampuan, kompetensi belajarnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas manfaat pengendalian mutu sekolah. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua. Jadi adanya pengendalian mutu ini sangatlah bermanfaat bagi sekolah karena karena siswa dan orang tua dapat merasakan apa saja hasil dari sistem-sistem atau langkah-langkah perencanaan yang ada dalam sekolah tersebut, sehingga siswa dan orang tua memiliki kepuasan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan. Jadi jika sekolah itu memiliki pengendali mutu sekolah, pasti akan melahirkan siswa-siswa yang memiliki nilai-nilai yang unggul. Jadi manfaat pengendali mutu sekolah ini sangatlah penting bagi sekolah. Lalu manfaat yang ketiga, peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi yang teratur dan perbaikan yang dilakukan, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif dan jelas, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal dan lebih lancar. Lalu manfaat yang keempat yaitu menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Pengendalian mutu membantu sekolah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang menjadikan pendidikan semakin berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Lalu manfaat yang kelima, peningkatan profesionalisme guru melalui program pelatihan seperti seminar, pelatihan keguruan, dan evaluasi guru dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensinya di dalam pengajaran. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan reputasi sekolah. Maksudnya meningkatkan kualitas sekolah. Nah, sekolah yang memiliki pengendalian mutu yang baik akan menjadi baik di mata masyarakat, akan memiliki nilai yang tinggi di mata masyarakat, mungkin akan menghadirkan harapan-harapan baru, harapan-harapan yang baik seperti lulusan siswa yang baik dan kompetensi kemampuan guru mengajar yang baik. Jadi tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah ini sangatlah bermanfaat, sangatlah berfungsi dan berperan penting terhadap berjalannya proses belajar mengajar gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 manfaat utama yang ada di dalam pengendalian mutu sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, pasti peningkatan kualitas pendidikan sangatlah penting. Lalu yang kedua, meningkatkan nilai atau kepuasan stakeholder. Dengan diberlakukannya pengendalian mutu dapat memberi kepuasan kepada wali murid, siswa, guru, staf-staf dalam sekolah ataupun masyarakat yang ada di dalam sekolah. Lalu yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Apa sih dimaksud dengan meningkatkan akuntabilitas? Maksudnya itu pengendalian mutu yang baik dapat membantu sekolah untuk bertanggung jawab atas pendidikan dengan kualitas yang tinggi. Maka dari itu, jika sekolah itu memiliki pengendalian mutu yang baik, maka juga akan dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pengendalian mutu sekolah. Nah, pengendalian mutu sekolah ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di sini dijelaskan beberapa prinsip
yang telah saya temukan di dalam beberapa jurnal atau buku yang telah saya baca. Yang pertama, prinsip yang pertama yaitu keterlibatan semua pihak. Jadi pengendalian mutu sekolah ini bukan hanya tugas kepala sekolah atau guru saja, tetapi seperti orang tua, murid, lalu staf-staf yang ada di dalam sekolah juga ikut terlibat untuk melaksanakan pengendalian mutu sekolah. Nah, kolaborasi yang baik akan menciptakan efektivitas pengendalian mutu yang baik juga. Lalu prinsip yang kedua yaitu perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Jadi proses pengendalian mutu ini harus terus-menerus dilakukan, tidak hanya berhenti di dalam satu waktu saja. Jadi misal lulusan siswa tahun 2022 mendapatkan hasil nilai yang baik, jadi pengendalian mutu dihentikan karena siswa tahun ini sudah menyelesaikan. Tidak begitu. Jadi meskipun lulusan terbaik sudah tercapai, sekolah harus terus meneruskan sistem pengendalian mutu ini agar kualitas sekolah dapat berjalan dengan baik dan jelas. Lalu prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil atau berproses pada hasil. Jadi pengendalian mutu sekolah ini harus fokus pada pencapaian hasil pendidikan yang optimal, seperti peningkatan prestasi siswa, kemampuan atau keterampilan guru dalam mengikuti seminar atau evaluasi. Lalu seperti peningkatan tercapainya standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Lalu selanjutnya, pencegahan lebih utama daripada perbaikan. Pengendalian mutu yang efektif lebih mengutamakan pencegahan terhadap masalah daripada hanya melakukan perbaikan saja. Jadi pencegahan ini sangatlah penting. Dengan demikian, langkah yang relevan seperti pelatihan guru atau peningkatan fasilitas sejak awal lebih baik daripada menunggu masalah muncul. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Lalu yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Nah, proses pengendalian mutu harus dilakukan dengan transparansi yang jelas dan akuntabilitas yang tinggi. Jadi semua pihak ini harus dapat melihat dan memilih langkah-langkah atau memahami langkah-langkah yang diambil serta hasil yang dicapai dalam upaya pengendalian mutu. Lalu selanjutnya fokus pada kepuasan siswa dan orang tua. Nah, dalam pengendalian mutu ini sekolah atau pelanggan utama adalah siswa dan orang tua. Oleh karena itu, kepuasan mereka harus diutamakan daripada kepuasan guru begitu. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur pengendalian mutu sekolah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan prosedur? Yang kita ketahui, prosedur adalah langkah-langkah yang dilakukan atau rencana yang dilakukan. Nah, prosedur atau langkah-langkah ini saling terkait dan terus-menerus dilakukan untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama yaitu perencanaan mutu, quality planning. Jadi pada tahap ini, sekolah menetapkan tujuan dan standar kualitas pendidikan yang ingin dicapai. Nah, perencanaan ini melibatkan penentuan kebijakan, program, dan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam aspek kurikulum, pengajaran, maupun asibilitas. Lalu yang kedua, penyusunan program pengendalian mutu. Nah, setelah merencanakan standar mutu, langkah berikutnya adalah menyusun program-program yang mendukung pencapaian tersebut. Nah, program-program ini meliputi pelatihan guru, peningkatan fasilitas, pengembangan guru, dan lain-lain. Lalu, prosedur yang ketiga yaitu pelaksanaan program mutu. Nah, pelaksanaan program mutu ini pada tahap ini program yang telah disusun diimplementasikan atau diterapkan di dalam sekolah. Hal ini bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti pembelajaran yang lebih inovatif, evaluasi berkala, serta pemberian pelatihan dan bimbingan kepada guru dan staf.
Lalu yang selanjutnya pemantauan dan evaluasi, monitoring and evaluation. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pengendalian mutu sekolah berjalan sesuai dengan rencana. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah tujuan pengendalian mutu ini telah tercapai, apakah pengendalian mutu ini sudah berjalan dengan baik, apakah ada kekurangan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disempurnakan begitu. Lalu prosedur yang kelima yaitu perbaikan dan tindak lanjut, corrective action. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Nah, proses perbaikan ini melibatkan identifikasi akar penyebab masalah dan penerapan solusi yang sesuai agar kualitas pendidikan tetap meningkat, tetap berjalan begitu. Lalu yang keenam, prosedur yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik ini yang diterima dari siswa, orang tua, guru, dan masyarakat menjadi bahan penting dalam proses pengendalian mutu. Nah, umpan balik ini membantu sekolah untuk mengetahui apakah kebijakan program yang akan diterapkan memberikan dampak positif atau negatif. Pastinya program yang sudah direncanakan atau yang sudah diterapkan, kita mengharapkan dampak positifnya gitu. Lalu program yang ketujuh yaitu peningkatan berkelanjutan, continuous improvement. Jadi proses pengendalian mutu sekolah adalah siklus yang terus berlanjut. Setelah perbaikan dilakukan, sekolah kembali memantau hasilnya dan melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu sekolah atau mutu pendidikan. Nah, proses ini memastikan bahwa kualitas pendidikan terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Nah, dengan menerapkan 7 prosedur ini, pengendalian mutu sekolah dapat berlangsung secara efektif, lancar, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang optimal bagi siswa, bagi guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu pengendalian mutu sekolah menurut perspektif Islam atau menurut pandangan Islam. Jadi menurut pandangan Islam, pengendalian mutu sekolah ini harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan atau akli, meningkatkan kualitas intelektual siswa melalui pelajaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Selanjutnya akhlak dan moral, kolbi. Jadi pengendalian mutu sekolah ini sistemnya harus membentuk karakter siswa, sikap siswa agar menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Lalu prinsip-prinsip pengendalian mutu dalam perspektif Islam, yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yang kedua keadilan, lalu yang ketiga amanah, yang keempat ikhlas, yang kelima ihsan, lalu yang keenam itqan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.